Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ashhadu an la ilaha illallah wahda la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna 'iddatas syuhuri 'indallahi 12 syahra fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Zalikad dinul qayyim. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Raya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama kali marilah kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas dengan bermelimpahnya rahmat, nikmat dan karunia Allah sehingga kita sampai hari ini, detik ini masih diberikan nafas kehidupan. Tentunya dalam rangka melanjutkan yang ditugaskan oleh Allah kepada kita, yang pertama sebagai hamba Allah untuk mengabdi kepada Allah, dan sebagai khalifah Allah untuk mengelola, merawat bumi ini. Selawat dan salam senantiasa tercurah untuk Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tidak terasa kita sudah berada di bulan baru, di tahun baru, bahkan sekarang sudah tanggal 13 Muharram 1446 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 19 Juli 2024 Miladiah atau Masehi. Dengan pergantian tahun, pergantian waktu, tidak terasa tentu bertambahnya umur kita. Bertambah umur dalam segi jumlah bilangan, berkurangnya jatah untuk hidup di muka bumi ini. Semakin jauh kita meninggalkan hari kelahiran kita, semakin dekat dengan hari kematian kita. Tinggal lagi Bapak Ibu, Allah mengatakan di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 36, Inna 'iddatas syuhuri 'indallahi 12 syahra, bahwa sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ada 12 bulan. Di dalam itu tidak dijelaskan apakah bulan itu dimulai dari Januari, Februari, itu hanya Masehi. Itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Arba'atun hurum, 4 dari 12 bulan itu adalah bulan haram, bulan suci, bulan yang dimuliakan, bulan yang istimewa. Berurutan ada 3, dimulai dari Zulqa'dah, Zulhijjah,
Muharram dan jauh Rajab. Itu adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan pergantian tahun baru Islam tentu diawali dengan, kalau di dalam Islam itu tahun hijrahnya dimulai dari terbenamnya matahari. Ketika azan maghrib sudah berkumandang, itu sudah dimulai penanggalan. Kalau Masehi jam 00, ya, jam 00. Jadi Islam sudah mempunyai penanggalan. Itu berdasarkan dengan wujudil hilal, ya, wujudnya hilal, pergantian hari. Kalau di dalam penanggalan Islam itu ada yang 29, ada yang 30 hari. Kalau Masehi ada yang 28 sampai 31 hari. Kalau hitungan harinya, kalau Masehi 365 sampai ada yang 366 hari dalam satu tahun. Kalau di dalam Hijriyah 354 hari sampai 355 hari. Jadi wajar Bapak Ibu, karena Hijriyah ini penanggalan tahun Islam harinya lebih pendek. Jadi kalau tidak 29, 30 hari. Ya, penanggalan ini. Cuma yang lebih hebohnya adalah penyambutan semaraknya menyambut tahun baru Masehi. Orang Islam itu merayakan dengan antusiasnya mereka menyiapkan diri, baik berliburnya di luar kota, ya, hanya menyambut jam 00. Itu Masehi, bukan punya orang Islam itu. Disinilah kekalahan kita Bapak Ibu, kalender. Ya, kita tidak punya kalender Islam. Ya, itu hanya kalau di rumah itu kalender Masehi yang dimulai dengan Januari sampai Desember. Tetapi ribut tentang masalah penetapan tanggal 1 Syawal heboh, ya, 1 Ramadan heboh. Tanggal 9 Zulhijjah heboh. Ya kan, kalau di Indonesia ini heboh. Kenapa heboh, Pak? Sampai ada jamaah ini kita ngikut yang banyak, baik. Tentu yang banyak itu yang benar. Kalau pemerintah kita ini mengikuti ru'yatul hilal. Zaman kan sudah canggih, teknologi sudah hebat, sudah memakai alat melihat bulan. Tapi mungkin alasan mereka dengan kendala ini kendala itu, maka digenapkanlah karena tidak jenguk bulan, neropong bulan, tidak jengukan karena dihambat karena kondisi cuaca, digenapkanlah 30. Makanya pemerintah di Indonesia ini kalau menentukan ru'yatul hilal 1 Ramadan itu heboh itu, karena mereka ini bulan itu harus 3 derajat. Kalau di Muhammadiyah menentukan wujudul hilal itu kalau hitungannya sudah jelas, hitungan matematika sudah jelas. Bahkan Muhammadiyah sudah akan berusaha di tahun ini, tahun baru 1446 Hijriah ini memakai kalender Hijriah global terpadu untuk untuk memperkecil perbedaan-perbedaan yang terjadi selama ini, terutama di Arab Saudi. Akan disamakan Bapak, nurut di situ. Tinggal lagi mungkin akan menambah perbedaan sering terjadi nanti di Indonesia ini karena mereka memakai sistem
ru'yatul hilal 3 derajat. Kalau belum 3 derajat, belum sah. Nah ini akan terjadi perbedaan. Jadi untuk hal itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, setidak-tidaknya kita punya kalender Hijriah. Ya, kalender Hijriah. Untuk apa itu kalender Hijriah? Kan tahu kita bahwa bulan pertama, bulan tahun Hijriah ini ada diawali dengan bulan Muharram. Kita tidak tahu. Tengok kalender Masehi, tulisannya kecil. Tidak jenguan. Kapan lah ya 1 Muharram? Ya kan? Tetapi tentang masalah penetapan waktu sholat, tidak heboh. Itu berdasarkan apa? Wujudil hilal. Tak heboh itu. Kalau tidak nunggu ru'yatul hilal, berbahaya. Waktu sholat kita ini 5 waktu ini, itu kan dimulai dengan bulan Muharram. Dicetak oleh Departemen Agama, jadwal sholat, itu kita dimulai dengan bulan Muharram. Kemudian hari Minggu itu sudah jelas Ahad, Mbak. Tapi kita lebih populer di Masehi kalender itu hari Minggu. Sebenarnya dulu di kalender kita itu tulisan Ahad, hari Ahad. Kalau kami orang Padang itu hari Akad, hari Akad itu Ahad. Nah sekarang sudah ditukar wong di kalender Masehi itu hari Minggu. Minggu itu hari wong nak nyembah Tuhan, ya, nyembah Tuhan. Agama Yahudi dan Nasrani. Nah, wong Islam sudah ikut-ikutan. Ini kekalahan kita. Kalender saja kita tidak bisa membuat kalender Islam. Padahal sudah dikatakan negara yang mayoritas beragama Islam. Jadi Allah sudah menetapkan bahwa di sisi Allah ada 12 bulan. 4 dari 12 bulan itu terdiri dari bulan haram. Itulah tadi. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu, fala tazlimu fihinna anfusakum. Maka janganlah kamu berbuat zalim, berbuat aniaya baik terhadap diri kamu sendiri, terhadap orang lain. Fihinna anfusakum. Berbuat aniaya terhadap diri kamu. Jadi kalau di zaman Rasulullah, Bapak Ibu, dilarang melakukan peperangan. Jika tidak, wong menyerang. Tapi kalau wong menyerang, harus perang. Di zaman Rasulullah. Tapi dihindari. Orang istirahat berperang, berjedah gitu. Tapi kalau yang nama musuh terus menyerang, terus dilarang berperang. Kalau di zaman ini, kalau di Palestina itu tidak henti-hentinya dibombardir oleh Zionis, laknatullah itu. Ya, tidak tahu bulan haram apa tidak bulan haram, laju. Ya, mereka itu begitu mereka ingin memusnahkan generasi-generasi yang akan hidup. Namun sampai hari tidak punah-punah orang di Palestina itu. Ini adalah kekuasaan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di dalam ayat tadi, fala tazlimu bihinna anfusakum. Maka janganlah kamu berbuat zalim. Ya, berbuat zalim. Artinya di bulan Muharram ini salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah, berbuat baiklah dengan sebaik-baiknya. Berbuat kebaikanlah yang harus ditingkatkan. Bukan berbuat maksiat yang ditingkatkan, bukan berbuat kemungkaran yang ditingkatkan, tetapi berbuat baiklah di dalam kehidupan ini. Nah, tinggal pertanyaannya Bapak Ibu, apakah kita sudah termasuk hamba-hamba Allah yang sudah baik di hadapan Allah? Itu saja pertanyaannya. Sudah baikkah saya? Dari hari, dari ke minggu, dari ke bulan, bergantinya tahun, bertambahnya umur usia, sudahkah kita ini baik di hadapan Allah? Itu yang akan menilai diri kita dewe, bukan orang lain.
Kalau di hadapan manusia biasa saja kita mencari raih, mencari muka sebaik-baiknya kan begitu. Tapi di hadapan Allah kita tidak bisa berpura-pura, merekayasa. Apakah kita sudah baik? Artinya apakah kita sudah baik di hadapan Allah? Perbuatan kita, kelakuan kita, amal kita sudahkah dicintai oleh Allah, sudah yang disayang oleh Allah atau yang dimurkai oleh Allah? Semakin bertambah umur, sudah semakin dekat ke liang kubur, masih juga berbuat maksiat, membuat yang dimurkai oleh Allah. Inilah orang-orang seburuk-buruknya manusia. Sebenarnya dengan bertambahnya umur, masih diberi kesehatan, diberi nikmat oleh Allah, itu seharusnya kan dipergunakan, sudah baik ke kita di hadapan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, sudahkah kita semakin taat kepada Allah? Atau hanya jalan di tempat baik itu tuh beribadah? Salat masih bolong-bolong. Ya. Kalau apalagi subuh berat, amat berat itu, meninggalkan tempat tidur yang empuk, selimut yang hangat. Saya salut dengan Bapak Haji Taslim ini, beberapa masjid yang beliau tinggalkan ini. Beberapa masjid dari Megang ke sini. Pak, nah ini Pak Harahap dari Perumnas ke sini. Luar biasa. Sebab bangkit dari tidur itu, azan berkumandang itu, memang berat itu amalnya. Nah sekarang ini apakah kita sudah semakin taat kepada Allah dengan bertambahnya usia, kesempatan diberikan oleh Allah, atau jalan di tempat, stagnan, atau tidak berkembang? Ya, sholatnya masih terlambat terus. Tidak mau sholat berjamaah di masjid. Kan hebat itu. Seharusnya kita menjadi contoh bagi anak, bagi menantu, bagi orang lain. Apalagi maaf ini, yang sudah menunaikan ibadah haji ke Mekah itu betul-betul mempunyai beban berat yang dipikul. Nah, hebat kan? Sampai melaksanakan rukun Islam yang kelima, bahkan sudah 2 kali, 3 kali, 4 kali, bahkan ngetop sampai 40 kali naik haji ke Mekah kan. Tiap tahun, hampir tiap tahun berangkat haji. Tetapi beban moral. Sudahkah kita bisa memikul, meningkatkan ketaatan kita kepada Allah? Dan kita tidak bisa mengandalkan bahwa solat seperti di Masjidil Haram, sekali solat berjamaah itu 100.000 kali. Belum tentu diterima oleh Allah. Belum tentu. Tergantung niat kita. Makanya Bapak Ibu, bahwa dunia ini bukanlah tujuan hidup kita. Bukan tujuan. Dunia ini hanyalah tempat istirahat sejenak. Ibarat uang musafir, istirahat sejenak. Ada 60 tahun. Ada yang 70 tahun istirahatnya saja. Tapi mereka lupa, lalai, abai dengan keindahan-keindahan hidup di dunia ini. Solat ida, ngapo? Sibuk dengan urusan dunia. Coba Bapak Ibu, ketika azan berkumandang, ada tak pengaruh tak terhadap kita? Kalau sudah ada pengaruhnya, nah ini azan, solat ini, itu sudah hebat gitu itu Pak. Ya, sholat, berangkat, apapun pekerjaan kita, tinggalkan. Apalagi Bapak Ibu sudah berumur, kalau Bapak mungkin pegawai begitu ya, pensiun, itu kan tidak lagi tujuan lagi pegawai ini. Kalau ke pasar itu, tidak tujuannya lagi berjualan serius sesungguhnya. Kita seharusnya hanya sekedar mengisi-ngisi waktu. Mengisi-ngisi waktu Pak. Menghilangkan kepikunan. Kalau hanya montok saja di rumah, itu kan cepat menghilangkan. Selama ini kita ini rutin beraktivitas, stop. Nah, mulai linglung. Di usia 60 tahun sudah mulai pikun. Mulai pikun. Maka saya tanya, dokter pun pernah saya tanya, ngapo sih masih praktek Pak? Ya.
Adik saya katanya gara-gara tidak lagi praktek, tidak mau lagi keluar rumah, lah pikun. Alhamdulillah saya sudah berumur 80 tahun, alhamdulillah masih. Makanya Pak, dunia ini bukan tujuan, tetapi hanya mengisi-ngisi waktu untuk biar otak kita memori ini tetap masih bisa terus. Kalau daripada di rumah tadi, udah mulai akan menghilangkan memori-memori kita, akan terhapus. Di salah satunya, Bapak Ibu, mari kita berusaha meningkatkan keimanan, ketakwaan, kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah baikkah kita tadi? Yang kedua, sudah taatkah kita? Yang ketiga, Bapak Ibu, sudahkah kita bersungguh-sungguh menjalankan syariat yang diperintahkan oleh Allah? Apanya icik-icik baik? Apa ala kadar baik itu solat ini, beribadah ini? Yang penting kan solat, ya kan? Masalahnya tidak berjamaah, masalahnya sering tinggal berjamaahnya, tidak di awal waktu, tidak di masalah. Yang penting solat 5 waktu. Berarti kita belum sungguh-sungguh. Berarti ala kadarnya baik. Sampai kapan itu seperti itu? Apakah seperti nanti sudah di depan imam kita disolatkan begitu? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi kita berusaha di bulan haram ini, berusaha lebih banyaklah berbuat baik. Dan kalau bisa menahan diri, kalau ada orang ngajak belago, gedai, ya, agak dulu. Aku puasa. Nah, malah dianjurkan, disunahkan berpuasa minimal tanggal 10 Muharram, hari Asyura. Nah, hari ini 13, 14, 15 puasa apa Pak? Yaumil Bid. Nah, apakah kita sudah bisa melaksanakan itu? Karena kalender tadi kadang-kadang kalender dibagi, punya kalender tapi tidak dijengok kalendernya. Tanggal berapa? Lupa kan. Bahkan kadang-kadang memang tidak ada kalender hijriahnya. Kalau kita memang sudah semakin baik di hadapan Allah tadi, pasti kita tahu ini bulan Muharram. Nah, di tanggal puasanya Senin Kamis, puasa tanggal 10 Muharram, ditambah dengan tasu'anya 9, 10, tanggal 13, 14, 15, Senin Kamis, kalau sebulan itu lah berapa? Lah 4. Ya, 4 tambah 2 lah 8 kan. Senin Kamis. Tambah Yaumil Bidnya. Luar biasa. Ini Bapak Ibu, untuk apa kita melaksanakan itu? Agar kita mendapat pahala dari Allah. Kalau kita bisa menjaga sewaktu kita berpuasa. Mudah-mudahan Bapak Ibu, di tahun baru Islam ini, di awal bulan Muharram, mari kita berusaha lebih baik. Banyak-banyaklah berbuat baik, banyak-banyaklah bersedekah. Bersedekah itu tidak hanya dalam bentuk harta saja, senyum saja sudah sedekah. Senyum bukan senyum terpaksa, tapi memang senyum nian. Ya, senyum nian. Bukan manyun. Tapi senyum nian, senyum murni, bukan senyum karena dipaksa. Tapi kalau memang tidak bisa senyum, dipaksa tidak apa-apa, biar bisa menjadi senyum, menjadi pahala buat kita. Mudah-mudahan Bapak Ibu, hari yang kita lewati semoga diridhai oleh Allah, sehat selalu. Ya, mudah-mudahan waktu-waktu yang tersisa ini waktu yang berkah. Berkah itu penuh dengan kebaikan, banyak melakukan kebaikan, ketaatan, dan senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Takutlah kepada Allah, laksanakanlah segala perintah Allah, jauhilah segala yang dilarang oleh Allah. Mudah-mudahan inilah kajian singkat kita pada subuh ini. Mudah-mudahan kita mengawali hidup pagi ini menjadi berkah sampai besok ketemu lagi, diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala dan semuanya berkah.
baik bagi diri kita, keluarga kita, masyarakat kita. Ini saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.